Dan selanjutnya, para hadirin, mari kita dengarkan bersama sambutan sambutan dari Rais Syuriah PBNU kepada Kiai Haji Mustafa Akil Siroj, sekaligus membuka acara Rakernas pada malam hari ini. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sidna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para sepuh, para kiai, ashab al-ma'ahid wal madaris, atalallahu baqa'ahum, Bapak Ustadz Rabi'in, Ustadz Swadi wa ghairihima, pengurus NU PBNU yang saya hormati, Taifan Al-Karim Syekh Mazin Syarif, naam, matahullah betul haya, hadirin hadirat, terutama rekan-rekan anak-anak Pagar Nusa yang saya hormati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu pemimpin yang sukses. Di antaranya Nabi Muhammad menciptakan ma'iyah, kebersamaan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, ma'iyah. Jadi setiap segala persoalan Nabi Muhammad itu menyertai, membarengi. Napa membarengi itu? Ngertos ketua umum Pagar Nusa ngertos membarengi ngoten iki. Masuk gak ngerti mangane lokomotif kok. Contoh, Nabi Muhammad itu tempatnya, rumahnya itu di pojok masjid, sak kamar. Nabi Muhammad, dan ada sahabat yang namanya Ahlus Suffah. Hawalaikam sahabat Ahlus Suffah, yakni 400 wala 140, 100 lebih saja sahabat Ahlus Suffah. Nabi Muhammad di masjid, sahabat Ahlus Suffah di masjid. Nabi Muhammad sholat jadi imam, sahabat sholat jadi makmum. Nabi Muhammad baca hadis, mengajar, sahabat ngaji. Ini bersama-sama, bareng-bareng. Dan yang meniru cuma pesantren. Yang lain pesantren nggak meniru. Kiai di pesantren, santri di pesantren. Nggak ada kiai yang di sana terus kalau ngajar baru datang. Nggak seperti SMA kan? Gurunya datang, muridnya datang, nantinya gurunya pulang, muridnya pulang, yang di situ tukang kebun. Jadi nggak ada ma'iyah. Di perguruan nggak ada ma'iyah, di SMA nggak ada ma'iyah, di pesantren ma'iyah. Kiai di pesantren, santri pesantren. Pokoknya santri bisa mengawasi kiainya 24 jam. Kiai lagi apa, santri tahu. Kiai pergi, santri tahu. Kiai tidur, santri tahu. Kiai berapa mobilnya, santri tahu. Kiai berapa istri, santri tahu lah kira-kira. Nah, itu tahu semua itu. Ini ma'iyah, ini ma'iyah. Kok nguyu? Ini Syekh Mazin, kasihan Syekh Mazin. Yani kulhum ya'rifuna bi anna al-masyayikh kam lil masyayikh min al-azwaj wa min al-ayam. Itu ma'iyah. Ini diciptakan oleh kiai. Kiai membuat NU, pesantren sudah membuat NU dalam rangka menciptakan ma'iyah. Ngurusi wong sing tua NU, wadon tua muslimat, lanang enom ansor, wadon enom fatayat. Fatayat ku nggawa anak. IPPNU kok meteng, kepiye itu ya Allah. Orang karu-karuan aja. Wadon pemuda napa jadi pelajar IPNU, wadon pelajar IPPNU, kan begitu. Agar terkoordinir, ma'iyahnya itu, kebersamaannya terkoordinir. Sing nom ansor, sing tukang ngunjali kursi banser, sing tukang ngedak keduk Pagar Nusa, sing ngurusi DPR yo ono partai. Nah, ini apa?
melengkapi semua, menciptakan ma'iyah ma'al ulama, kebersamaan. Artinya kiai tidak boleh meninggalkan umatnya, umat juga tidak boleh meninggalkan kiainya. Kalau masih tertata, kalau masih berlaku, kalau masih berjalan ma'iyah, maka yang ada adalah kekuatan dan kemuliaan ulama, kekuatan dan kemuliaan Nahdlatul Ulama dan pesantren. Dan ini harus dipertahankan, ma'iyatul ulama bil pesantren wa bil ummah. Enggak ada, tidak ada yang bisa niru kecuali kiai, kecuali kiai. Bohong orang niru Nabi kalau dengan santrinya tidak bareng-bareng. Bohong mubalik kalau tidak punya pesantren. Kiai apa tidak pesantren? Loh, kiai kok nggak punya musola? Mubalik itu banyak, mubalik yang tidak punya musola. Lihat kepiye bareng karo ulama, bareng karo santrinya. Tidak ada. Jadi salah satunya keberhasilan Nabi Muhammad adalah menciptakan ma'iyah, kebersamaan. Dan ini yang niru adalah ulama, ulama bersama umat yang tua, NU, ibu ya, umat tua, perempuan, muslimat. Ini dalam rangka ma'iyah, kebersamaan, bersama, diopeni, dibarengi, dilunggui. Menciptakan hal ini bukan hanya itu. Kiai menciptakan, kowe nek duwe anak puputan yo, ngertos puputan. Puputan itu apa? Walimah tasmiyah itu 7 hari puputan, ngundang tangga-tangga, kiainya datang ma'iyah. Nanti sunatan, khitan, gawin acara, ngundang tonggo ma'iyah. Nanti kalau pengantinan ngundang orang ma'iyah. Nanti kalau mati 7 hari ma'iyah, 40 hari ma'iyah. Semua persoalan diadakan bersama-sama antar kiai dan umat. Ini kekuatan NU. Oleh karena itu, monggo. Dan posisinya harus tahu kita di mana, kiai tua di mana, kiai muda di mana, pengurus di mana, anggota di mana, yang punya uang di mana. Tadi bergebu-gebu ya namanya ketua. Ketua itu namanya Nabil bin Harun bin Asrori menantunya Mbah Khalil Rembang. Harun Putu Rembang. Yakut ketua Ansor. Yakut bin Khalil bin Bisri menantunya Kiai Khalil Rembang. Iki diborong Rembang kabeh masyaallah. Nah, Kiai Akil santri Rembang. Itu loh. Kiai Akil santri Rembang. Jadi sumbernya Rembang semua ini. Kiai Akil santri Rembang, Katib Am Putu Rembang, Ketua Ansor Putu Rembang, Ketua Pagarusa Buyut Rembang. Luar biasa. Karena Putu Rembang ketika mondok di sini bapaknya Nabil Gus Harun diistimewakan. Karena diistimewakan luar biasa nakalnya. Loh, anak kiai kalau nakal itu jenenge lagi ngasah otak, Pak. Selain dengan bukan anak kiai, kalau nakal ya nakal tenanan nakalnya. Lah saking nakale Gus Harun ngojek, Pak. Ngertos ngojek di Palimanan dilalah oleh penumpang bapak dewe, Pak. Bapaknya sendiri, ya Allah, kemana Pak? Ke pesan kempet. Ya tahu Pak. Ya ngopo ndok enake tahu. Tekan kene mbayari mlayu kon. Terus kau kene nganggo sarung, nganggo tu nemoni. Bapak ora ngerti iki tukang ojek ya anak dewe iki. Tukang ojek anaknya sendiri tuh. Ya Allah, Gusti, ngasa otak kok ngate semono. Itu nakalnya luar biasa. Nah ini, di mana posisi kita harus tahu. Posisi kita bisa, kita punya slogan bela ulama kok, bela kiai sampai mati, tidak mati-mati. Ya Allah Gusti. Nah ini harus diuji, sejauh mana kita bela kiai, gimana benarkah bela kiai. Coba kita bandingkan, kalau dulu sahabat membela Nabi, sekarang Pagar Nusa membela kiai. Coba tingkatannya berapa? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hijrah, hinama arada Rasul al-hijrah, Nabi Muhammad waqad ja'ahu Jibril wa qala ya Rasulullah hajir Makkah al-an. Sekarang Nabi Muhammad hijrah. Nabi Muhammad bangun sampai di pintu depan, dilihat di luar 70 preman Arab
preman Arab. Wah, orangnya tinggi-tinggi, besar-besar, hitam-hitam, kumisnya kelihatan dari belakang. Itu bagaimana itu yani? Syarb yani yura minal khalf. Nabi Muhammad masuk ke dalam, membangunkan sahabat Ali. Ya Ali, gum, Ali, bangunlah, kamu tidurnya pindah di tempat tidur saya, pakailah selimut saya. Kira-kira Ali pagar nusa mau tidak kira-kira? Nah ini ukuran lah. Kira-kira siapnya siap apa kan gitu? Resikonya mati. Intak ya Ali ila haitsu manam yani walbas apa itu kisah dipakailah selimut saya. Itu sahabat Ali. Faqama Aliun wa qala mutabassima hubban wa karamatan ya Rasulullah, dengan senang hati wahai Nabi. Beliau sahabat Ali pindah di tempat Nabi dan tidur memakai selimut Nabi. Kalau namanya preman Arab tanpa tanya lagi, buk, apa yang terjadi Pak? Mati. Mari kita bertanya, bagaimana kita terhadap kiai? Apakah cuma slogan yang namanya bela kiai? Apakah tanpa proposal hanya untuk pertama kali ini saja? Saya akan niteni, nopo niteni niku. Ya pokoknya niteni. Saya percaya ketua umum sampean mau perusahaannya gede banget. Percaya. Jangan khawatir Pagar Nusa. Kalau proposal nggak usah kemana-mana, langsung saja ditujukan kepada ketua umum, nanti dapat uang nih. Apalagi sudah diberikan lampu hijau oleh Kiai Ma'ruf, bukan proposal itu minta, tapi mengambil bagian saya katanya. Tadi kan betul, apa? Roisam. Coba yang kedua. Ketika Nabi Muhammad keluar dari rumah, menghampiri rumah Abu Bakar. Ya Abu Bakar, naam. Abu Bakar keluar. Ayo kita hijrah. Hajar ma'aya ilal Madinah. Kita hijrah. Sekarang wahai Nabi, iya. Ke Madinah wahai Nabi, iya. Dengan saya wahai Nabi, iya. Diam. Ayo. Dengan saya, iya. Apa pertanyaan Abu Bakar? Apakah Allah ridho saya menjadi temanmu wahai Nabi? Ya Allah. Hal radhiyallahu subhanahu wa ta'ala bi anni sahibat. Apakah Allah ridho saya menjadi temanmu wahai Nabi? Apakah engkau memilih saya hanya karena emosional persaudaraan? Ini pertanyaannya belum pernah kita dengar di Pagar Nusa. Apakah Allah ridho? Coba bertanya. Kok saya yang jadi pengurus, apakah Allah ridho? Coba begitu, malah ngomong milih saya yo, lah ini gimana? Ayo, ya orang Pagar Nusa tok kafe kira-kira. Pilih saya. Faqala Rasul, Allah ikhtaraka ya Abu Bakar. Allah memilihmu langsung, ya Abu Bakar. Allah milih saya. Naam, fabaka Abu Bakar. Abu Bakar menangis karena apa ya? Karena kaget, tidak menyangka bahwa ini pilihan Allah. Siap wahai Nabi, ngancani Nabi. Ya, Nabi itu ternyata ahli strategi. Madinah itu mestinya ke utara, lah itu ke selatan Nabi Muhammad. Kata Abu Bakar, loh kok ke selatan? Madinah kan ke utara, ini kok ke selatan? Jelas Nabi kesasar. Tapi mosok ono Nabi kesasar? Nggak mungkin ada Nabi kesasar. Yang kesasar itu yang masih Pagar Nusa lagi-lagi gitu. Yang masih setengah ustadz itu suka kesasar, kalau 5 tahun sekali kesasar itu. Jelas Nabi kesasar, tapi tidak mungkin ada Nabi kesasar. Di sini di hatinya Abu Bakar ada suudzon dengan Nabi. Nabi kesasar, Nabi kesasar. Untuk menghilangkan suudzon, Abu Bakar tanya, ilal Madinah ya Rasulullah. Qala na'am. Ke Madinah wahai Nabi. Iya. Madinah meriko kan ya Nabi. Hunak Madinah. La Sabina. Madinah ke sana Nabi. Ini ke selatan. Abu Bakar bertanya, bukan rewel, bukan su'ul adab, melainkan untuk menghilangkan suudzon. Madinah itu ke sana kan Nabi. Kenapa ke sini? Ini ilmu.
Jadi kalau sewaktu-waktu umumnya kiai ke utara, loh kok ada kiai ke selatan, tanya. Jangan dasar kiai keblek ngidul dewe. Ini potongannya Pak Garnusa kan begitu itu. Oh, dapat berapa itu ke selatan sendiri kan begitu kan? Tanya kiai, maaf kiai, usumnya kiai itu ke utara, loh kok kiai ke selatan pilihannya kan begitu kira-kira. Apa alasannya? Alasan kiai kita sampaikan kepada umat, hilanglah suudzon. Apa masalah persaudaraan, kadang-kadang masih saudara, temannya dulu. Kenapa wahai Nabi ke selatan? Jawab Nabi, tadi saya dikepung 70 preman akan membunuh saya. Akan membunuhmu wahai Nabi? Iya. Baik, silakan. Digandeng, Nabi digandeng sekitar 100 meter, Nabi dilepas. Wataqaddam Abu Bakar. Abu Bakar lari ke depan, datang lagi, gandeng lagi, dilepas lagi Nabi. Nah, Abu Bakar ke belakang, datang lagi, lepas lagi, ke kanan, ke kiri, sampai Nabi bertanya, Abu Bakar, kamu tuh cara model mana itu berjalan begitu? Kok ke depan, ke belakang, ilal ama wa ilal khalf? Faqala Abu Bakar, uridu an ahmiyaka min sa'il jihad ya Rasulullah. Saya ingin menjagamu dari seluruh arah wahai Nabi. Barangkali ada musuh di depan, saya yang menghadapi, jangan engkau wahai Nabi. Barangkali ada musuh belakang, saya ke belakang, jangan engkau, saya saja menghadapi wahai Nabi. Ini menjaga Nabi. Mari kita bertanya, mampukah kita menjaga kiai model demikian? Kiai tunggu di rumah, mulang ngimami, tenang kiai, masalah keamanan, ekonomi, politik, sumbangan saya, itu mestinya Pak Garnusa. Kok kiainya kesana kemari? Ini Pak Garnusa apa ngono itu? Pak Garnusa agar menjamin kiai tenang, tenang memberikan pelajaran, tenang imami, tenang urus santri. Bisakah Pak Garnusa membuat kiai tenang? Pertanyaannya tadi nggak dibahas. Akan dibahas soalnya. Saya nggak mau program akan. Terus Nabi, nah terus bagaimana? Di sana ada gunung namanya Gunung Thur. Kita ke sana untuk menghilangkan, ada gua, kita masuk ke gua untuk menghilangkan jejak. Ini strategi Nabi. Jadi ketika musuh tahu bahwa Nabi akan ke Madinah, pasti musuh mengejar ke utara. Ketika mengejar ke utara, Nabi nggak ada karena Nabi ke selatan. Hebatnya itu. Lu jangan ngomong gitu Pak, jangan ngomong saya dukung siapa, diam saja dulu gitu. Ngomong we dukung, nah diam, nah, luar biasa. Nanti kita bersembunyi di gua Thur, tinggi 2,5 jam gua Thur. Saya melihat dari bawah nggak sanggup. Saya yang pernah itu gua Jabal Nur, gua Hira. Nabi ke atas dalam 2,5 jam terperosok, lecet, berdarah, jatuh bangun. Pertanyaannya, kenapa Nabi membuat dirinya susah, menyengsarakan, menyusahkan diri sendiri? Apa Nabi tidak mampu doa kepada Allah, ya Allah saya minta malaikat 2 untuk kendaraan saya dan Abu Bakar. Begitu datang malaikat dinaiki jeluk sekaligus sekejap saja sampai ke Madinah, kan bisa. Kenapa Nabi kok menyusahkan diri begitu? Nabi memberikan pelajaran yang luar biasa pada kita agar kita selalu ikhtiar. Luar biasa ikhtiar, bagaimana menciptakan keamanan, bagaimana menciptakan kesehatan, bagaimana menciptakan, harus ada ikhtiar. Nggak cukup hanya wiridan, tidak cukup hanya wiridan. Maaf, di mana ada haul wali-wali, pasti yang dihauli seorang pejuang, bukan karena wiridannya. Silakan, bukan karena wiridannya. Sekarang senengnya kok kliwonan, kok Jumatan di kuburan, geruduk, pakai baju putih, sarung putih, pakai jubah, pakai peci putih. Apakah sudah begitu? Apakah begitu perjuangan? Apakah begitu ikhtiar? Ikhtiar kita bukan begitu. Silakan, ikhtiar NU bagaimana, ikhtiar muslimat bagaimana, ikhtiar LD, ikhtiar apa-apa, ikhtiarnya Pak Garnusa. Mari kita programkan yang gampang-gampang dulu, jangan yang sulit-sulit. Itu harus ada usaha ikhtiar. Begitu sampai di gua, Nabi akan masuk gua, ditarik oleh Abu Bakar.
Jangan Nabi. Kenapa? Saya dulu. Kalau ada apa-apa biar saya yang kena. Ya Allah, itu gua lama tidak ada yang masuk itu, berpuluh-puluh tahun. Barangkali ada ular, barangkali ada apa, kalajengking, apalagi itu macam-macam. Biar saya Abu Bakar masuk, diteliti dulu tempatnya, dikoreksi, diawasi, dilihat-lihat, aman, baru silakan wahai Nabi masuk. Ini tanamkan Abu Bakar, minta lebih dulu masuk gua, bukan ingin mendahului tetapi ingin mengawasi dulu, aman tidak keadaannya. Setelah aman, monggo wahai Nabi. Jadilah pagar Musa yang demikian. Loh, amin gampang Pak, tapi prakteknya itu loh, kok amin saja itu gimana? Nabi masuk, ini pintu, ini gua. Abu Bakar minta pinggir pintu, saya pinggir pintu wahai Nabi. Kalau ada apa-apa saya dulu yang menghadapi. Itu ya Allah ya Rabbi. Coba kira-kira kalau ada tahlil undangan 200, berkat 200, undangan teka semua, datang semua, dibagi berkat pas pembagi, ada kiai yang datangnya lambat. Siapa yang berani memberikan berkatnya kepada kiai? Silakan. Ayo, pagar Nusanya saja nggak berani. Malah dia keluar duluan Pak sambil ngomong, salah sopo tekan kere pagar Nusa, kurang ajar. Nah, Nabi membersihkan gua, ingin tidur, ingin istirahat karena capek. Apa? Abu Bakar berkata, silakan tidurnya di sini wahai Nabi. Ya Allah, Abu Bakar nangis melihat Nabi membersihkan tempat tidur, nggak ada bantalnya. Nangis Abu Bakar, ya Allah, Nabi Rasulullah Rabbil Alamin, Imamul Muttaqin, Sayyidul Kaunain, kok tidur tidak pakai bantal? Ya Allah, umatnya baru jadi setengah ustadz saja bantal harus 2, yang satu di Cirebon, yang satu di Jakarta, kan gitu Pak. Ada bantal apa itu, nggak tahu itu. Tuh, tanyalah sama ketua umum pagar Nusa. Ono bantal Cirebon karo Jakarta bantal opo? Wahai Nabi, silakan tidur di sini. Nabi pakai makhaddah, yakni fakhdhu Abu Bakar. Di sini tidur. Begitu tidur baru beberapa menit di depan Abu Bakar, amama Abu Bakar filo lobang. Apa lobangnya nih? Itu Pak, untuk syahnya apa lobang itu? Mat. Nakab. Dari dalam takab, dari dalam lobang keluar hayya, keluar ular. Ayo, kira-kira kalau Abu Bakar pagar Nusa bagaimana Pak? Mari bertanya pada hati kita masing-masing. Kita lagi jaga kiai, ada ular, bagaimana kira-kira? Kiai ular, ya kiai nggak bisa tidur, Mbah. Ya Allah. Apa yang pikir Abu Bakar? Abu Bakar berpikir Nabi harus selamat, harus bisa tidur karena Nabi tidak istirahat. Maka dengan luar biasanya Abu Bakar demi keselamatan Nabi, kaki yang kanan dimasukkan ke lubang untuk menyumbat lubang agar ular tidak keluar. Ya Allah, kaki yang satu dibuat bantal Nabi, kaki yang satu dimasukkan ke lubang. Yang ditutup bukan ular mati, ular hidup, nyokot, gigit. Begitu gigit dipegang, jangan bergerak nanti bangun. Itu Abu Bakar. Ya Allah, Abu Bakar jangan bergerak nanti bangun. Itu santri harus begitu. Terus saking sakitnya sampai miring-miring, tidak terasa air matanya keluar netesi wajah Nabi. Fastayqadar Rasul, Nabi ngelilir. Apa ngelilir itu? Apa? Mendusin. Maksud mendusin? Fastayqadar Rasul, siuman atau ngelilir. Nabi berkata, malak ya Abu Bakar walimada tabki. Kenapa Abu Bakar? Kenapa engkau menangis? Dengarkan jami Abu Bakar. La syai'a ya Rasulullah, tidak ada apa-apa Nabi, cuma khawatir saja. Tidak ada apa-apa padahal lagi digigit. Berani ke Abu Bakar pagar Nusa? Coba nih Abu Bakar
Bakar pada usah. Kenapa nangis? Lo kenapa? Nih orang aku mati kowe. Kan gitu, Pak. Kalau nggak ada saya mati. Hilangkanlah begini. Semuanya bersama-sama. Coba ingat-ingat sampai akhir zaman, Pak. Sampai akhir masa jabatan. Nabi tidur lagi. Begitu dia digigit lagi, saking-sakingnya geder. Nabi akhirnya nggak percaya kalau nggak ada apa-apa. Masa nggak ada apa-apa geder-geder begini. Nabi akhirnya faqama fastayqadha wa jalasa wa akhadha bimankibai wa qala wallahi ya Abu Bakar qul limadza tabki. Demi Allah Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Abu Bakar sudah nggak bisa apa-apa kecuali jawab, mohon maaf wahai Nabi, saya digigit ular. Ular? Mana ularnya? Ini saya tutup. Kenapa kau tutup? Saya saja wahai Nabi yang digigit, jangan engkau. Luar biasa. Ini pagar Nusa. Jadi jadilah pagar Nusa seperti Abu Bakar. Jadilah pagar Nusa seperti sahabat Ali. Pagar Nusa, kayak jangan beri kong, iku beri. Iku apa ngono iku? Langsung kakinya Abu Bakar ditarik oleh Nabi, sudah kemerah-merahan. Nabi mengusap, sembuh. Lantas ditanyalah ular, dipanggil, ular sini, kenapa kau menggigit Abu Bakar? Ularnya jawab, ini karena mukjizat maka ular bisa ngomong. Ular menjawab, wahayatak tahar Rasul kuntu fil gharsidin walam ara syai'an minan nur wal ana ra'aitu nur. Faqala Nabi aina nur wa man nur? Faqalatil hayya an nuru anta ya Rasulullah, anta nur fauqa nur. Sallu ala Nabi Muhammad. Wahai Nabi, saya bertahun-tahun di dalam lubang. Lubangnya di dalam gua, peteng jimet. Apa peteng jimet ngertos? Peteng dedet gelap gulita, tidak pernah ada cahaya. Sekarang saya melihat ada cahaya yang luar biasa, yang terang sekali. Nabi bertanya, mana ada cahaya? Cahaya apa? Ular menjawab, an-nuru anta ya Rasulullah, anta syamsun, anta badru, anta nurun fauqa nur. An-nuru anta ya Rasulullah, anta nur fauqa nur. Saya itu gelap gulita, engkau datang dengan cahaya, ingin mendapatkan cahayamu, saya ingin keluar wahai Nabi. Lah kok ono sing nyumpel? Lah kon saya itu ngerti wahai Nabi, tak gigit yo loro, wong tak cokot yo loro. Tapi saya nggak bisa ngomong, saya bisa cuma gigit yo gigit. Maksud saya, ojo mau sumpel, aku pengen ngerti nure Kanjeng Nabi. Jangan kau tutupi lubang ini, aku ingin mendapatkan nur Nabi. Oh iya, fayuti'ur Rasul. Nabi tandanya membenarkan. Ayo jawab, yang salah Abu Bakar yang nyumpel apa ular yang gigit? Jawabnya benar semua. Abu Bakar nyumpel demi Nabi, ular menggigit juga demi Nabi. Artinya Anda jadi NU, jadi Ansor, jadi Banser, atau jadi pagar Nusa demi ulama, maka jangan khawatir, nanti yaumul qiyamah akan ketemu dengan ulama-ulama kita semua. Amin. Oleh karena itu, niatkanlah pada malam ini untuk membela kiai. Kalau tidak bisa seperti sahabat, ya separohnya gitu. Kalau tidak bisa, ya sekedar membawakan berkatnya gitu. Kira-kira demikian saja sebagai tambahan dari Gus Nabil. Muga-muga Gus Nabil ora kaya bapane nakal. Lah ngojek si numpaki bapane. Luar biasa nih Gus Harun. Tapi diguyu karo bapak kula. Bapak kula asih kali Gus Harun, asih banget. Gus Harun ngaji nggih, ucok. Pun sarapan dereng, sarapan sih. Yo ditinggal ngaji sarapan di sini. Ya Allah. Maka temawan matur nuwun, lajeng napa niki tugas kula? Apa tugas saya tadi? Membuka. Mari kita buka Rakernas, rapat kerja nasional pagar Nusa. Semoga mendapatkan hasil-hasil rapat yang manfaat bagi umat, khususnya Nahdliyin, Nahdliyat. Kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka Rakernas. Para bapak yang saya hormati, mari kita tutup dengan doa.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ya nuran nur, ya khaliqan nur, ya mudabbiran nur, ya muqaddiran nur, ya nuran fawqa kulli nur, ya nuran qabla kulli nur, ya nuran ba'da kulli nur, ya nuran laysa kamithlihi nur. Nawwir qulubana wa nawwir uqulana wa afkarana wa nawwir harakatina wa nawwir ma amilna fi maslahatil ummah khususan fiya agar nusa ya Allah harakatan mubarakah nafi'ah salimah al afat wal balaya salimah minal iftiraq wal ikhtisab birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ashabihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.